Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi fisika untuk kelas 11 semester 2 tentang gelombang cahaya. Cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi mata manusia. Ada dua jenis cahaya, yaitu cahaya polikromatis dan cahaya monokromatis. Cahaya polikromatis adalah cahaya yang terdiri dari banyak warna dan panjang gelombang. Contohnya adalah cahaya putih. Sedangkan cahaya monokromatis adalah cahaya yang hanya terdiri dari satu warna dan satu panjang gelombang. Contohnya adalah cahaya merah, cahaya ungu. Kita mulai dengan pembahasan tentang interferensi cahaya. Interferensi cahaya terjadi karena adanya perpaduan dua gelombang cahaya. Interferensi cahaya kita bedakan menjadi dua. Pertama, interferensi cahaya celah ganda. Interferensi celah ganda menghasilkan garis terang dan gelap bergantian. Kita amati gambar sebagai berikut. Untuk keterangan gambar, D adalah jarak kedua celah dan P adalah jarak dari terang pusat ke gelap ke M atau terang ke M. Interferensi garis terang atau konstruktif terjadi jika kedua gelombang yang berinterferensi sefase. Persamaan yang digunakan adalah D sin theta sama dengan P dikali D per L sama dengan M dikali lambda. Sedangkan untuk interferensi garis gelap atau destruktif terjadi jika kedua gelombang berlawanan fase. Persamaan yang digunakan D sin theta sama dengan P dikali D per L sama dengan M min setengah dikali lambda. Keterangan L adalah jarak celah ke layar dalam satuan meter. M adalah terang ke M atau gelap ke M, dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Berikutnya kita akan membahas interferensi lapisan tipis. Dalam keseharian, kita sering mengamati garis-garis berwarna yang tampak pada lapisan tipis bensin atau oli yang tumpah di permukaan air saat matahari menyoroti permukaan oli tersebut. Kejadian yang sama dapat kita temukan pada gelembung sabun yang disoroti sinar matahari. Hal ini menunjukkan interferensi cahaya matahari pada selaput tipis bensin atau oli dan juga pada gelembung sabun. Kita perhatikan gambar berikut. Keterangan gambar, N adalah indeks bias lapisan, D tebal lapisan dalam satuan meter, dan R adalah sudut bias. Syarat terjadi interferensi konstruktif atau garis terang pada lapisan tipis adalah 2N dikali D dikali cos R sama dengan dalam kurung M min 1/2 dikali lambda. Sedangkan syarat terjadi interferensi destruktif atau garis gelap pada lapisan tipis adalah 2N dikali D dikali cos R sama dengan M dikali lambda. Keterangan lambda adalah panjang gelombang cahaya dalam satuan meter. M bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama, sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 100 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1 meter dari celah tersebut. Jika jarak kedua celah 2 mm,
Jarak terang kedua dengan terang pusat adalah titik-titik. Diketahui panjang gelombangnya atau kita simpulkan dengan lambda sama dengan 500 nanometer. 500 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 2. Kalau kita jadikan ke meter, nanometer ke meter adalah dikali 10 pangkat min 9, sehingga 5 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 9, pangkat dengan pangkatnya kita jumlahkan, 2 ditambah min 9 sama dengan min 7, hasilnya jadi 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian diketahui jarak celah ke layar, kita simpulkan dengan L sama dengan 1 meter. Jarak kedua celah kita simpulkan dengan D sama dengan 2 mm, kita jadikan ke meter sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak terang kedua dengan terang pusat. Karena terang kedua maka nilai M nya adalah 2. Yang ditanyakan tadi jarak terang kedua dengan terang pusat, atau kita simpulkan dengan P. Untuk penyelesaiannya kita gunakan persamaan D sin theta sama dengan P dikali D per L sama dengan M dikali A. Karena besaran yang kita ketahui dari soal adalah nilai dari lambda, kemudian nilai L, nilai D, dan nilai M, maka yang kita gunakan adalah rumus yang bagian tengah dan bagian paling kanan. Kita tuliskan persamaannya, P dikali D per L sama dengan M dikali A. Karena yang kita cari adalah nilai P di ruas kiri, maka besaran D dan L kita pindah ke ruas kanan, D pindah ke ruas kanan jadi bagi, dan L pindah ke ruas kanan jadi pengali, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan M dikali lambda dikali L per D. Kita masukkan nilainya masing-masing. M sama dengan 2, lambda sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7, L sama dengan 1, per D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. 2 di atas dan di bawah bisa kita bagikan secara langsung, dapat 1, dan dikali 1, 1. Kemudian kita cukup membagikan 5 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 3 agar memudahkan kita. Pangkat 10 pangkat min 3 kita pindahkan ke atas, dari pangkat negatif menjadi pangkat positif, menjadi 5 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 3. Karena sama-sama 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 3, maka pangkatnya kita jumlahkan, min 7 ditambah 3 sama dengan min 4, sehingga nilai P sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Soal kedua, cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom mengenai celah kembar Young dengan jarak antar celahnya 0,1 mm. Pola yang terjadi ditangkap pada layar berjarak 2 meter dari celah, dan jarak garis terang pusat ke garis terang yang paling pinggir pada layar 6 cm. Tentukan banyaknya garis terang yang terdapat pada layar. Besaran yang kita ketahui dari soal nomor 2, pertama adalah nilai panjang gelombang cahayanya. Kita simpulkan dengan lambda sama dengan 6000 angstrom. 6000 kita jadikan sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 angstrom. Kalau kita jadikan ke meter, dari angstrom ke meter dibagi 10 pangkat min 10, sehingga 6 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian diketahui jarak antar celahnya, atau kita simpulkan dengan D sama dengan 0,1 mm. Kita jadikan ke meter sama dengan 10 pangkat min 4 meter. Jarak celah ke layar kita simpulkan dengan L sama dengan 2 meter. Kemudian jarak garis terang pusat ke garis terang paling pinggir pada layar kita simpulkan dengan P
sama dengan 6 cm. Kalau kita jadikan ke meter sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah banyaknya garis terang yang terdapat pada layar. Berdasarkan besaran yang kita ketahui dari soal, langsung saja untuk penyelesaian kita gunakan persamaan D kali P per L sama dengan M dikali lambda. Karena nilai M yang akan kita cari, maka lambda kita pindah ruas sehingga lambda yang semula pengalih jadi pembagi, sehingga persamaannya menjadi M sama dengan D kali P per L kali lambda. Kita masukkan nilai masing-masing. D sama dengan 10 pangkat min 4 dikali P 6 kali 10 pangkat min 2, L sama dengan 2 meter dikali lambda 6 kali 10 pangkat min 7. Nilai 6 di atas dan di bawah langsung kita bagikan, sisa 1. Dan 10 pangkat min 4 kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Pangkatnya kita jumlahkan jadi 10 pangkat min 6. Pembaginya 2 kali 10 pangkat min 7. Karena 1/2 sama dengan 0,5 dan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 7, bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangkan, min 6 dikurang min 7 sama dengan 1, sehingga nilai M adalah 0,5 dikali 10, hasilnya sama dengan 5. Garis terang yang terdapat pada layar adalah 5 buah garis. Demikianlah pembahasan contoh soal, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.